Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 IKM 3B di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul dakwah sebagai media promosi kesehatan, yaitu tugas dari mata kuliah Agama Islam 2. Anggota dari kelompok 3 ada Arnida, ada Elok Faridatin, ada Koirunisa Salsabella, Kinasti, Nisrina Nanda, Laila Zaida, Bintang Dewi, dan saya sendiri yaitu Briliana Ditya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, yang pertama yaitu latar belakang. Di sini menjelaskan bahwa Islam merupakan agama ilmu dan akal. Karena Islam selalu mendorong umatnya untuk menggunakan akal dan menggali ilmu pengetahuan agar manusia dapat membedakan antara yang salah dan benar. Kesehatan adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan yang merupakan ilmu Allah. Promosi kesehatan erat kaitannya dengan pendidikan. Pada hakikatnya, promosi kesehatan adalah upaya intervensi untuk mengubah perilaku masyarakat melalui pendidikan dan pengetahuan. Salah satu bentuk dari kesempurnaan ajaran agama Islam adalah bagaimana Islam memandang dan menyikapi persoalan kesehatan. Dalam hadis riwayat Bukhari 6412 juga telah dijelaskan secara jelas dengan dalil sebagai berikut. Nikmatani mahbum fihima kathiru minan nas, asihatu wal farohu. Bisa next. Yang di dalamnya dijelaskan bahwa dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Dari hadis tersebut, Allah melalui agama Islam memberikan penyempurnaan atas segala persoalan kesehatan bagi seluruh manusia. Kegiatan pencegahan penyakit preventif dapat dilakukan dengan berbagai metode. Nah, salah satunya yaitu metode dakwah. Metode dakwah sendiri yang berisikan ajaran, seruan, serta himbauan-himbauan yang bersifat persuasif kepada masyarakat dalam perjalanannya. Kini dakwah bukan hanya digunakan sebagai media syiar agama saja, namun dakwah telah menjadi salah satu cara digunakan untuk bisa menyebarkan informasi mengenai kesehatan masyarakat. Boleh di next? Nah, selanjutnya yaitu menjelaskan tentang rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa pengertian dakwah, tujuan serta metode dakwah. Selanjutnya yaitu apa pengertian promosi kesehatan. Yang ketiga yaitu bagaimana menjadikan dakwah sebagai media promosi kesehatan. Yang keempat yaitu bagaimana respon dan implementasi masyarakat terhadap dakwah sebagai media promosi kesehatan. Yang kelima yaitu bagaimana tingkat efektivitas dakwah sebagai media promosi kesehatan. Nah, yang terakhir yaitu apa hambatan dalam penyampaian dakwah kepada masyarakat. Baik, berdasarkan rumusan masalah tersebut, sehingga di diskusi kami yaitu yang pertama, mengetahui dan memahami pengertian dakwah, tujuan dan metode dakwah, lalu memahami pengertian promosi kesehatan, mengerti cara untuk menjadikan dakwah sebagai media promosi kesehatan, lalu yang keempat yaitu memahami respon dan juga implementasi masyarakat terhadap dakwah sebagai media promosi kesehatan, lalu selanjutnya mengetahui dan memahami tingkat efektivitas dari dakwah sebagai media promosi kesehatan, dan yang terakhir yaitu mengerti mengenai hambatan-hambatan dalam penyampaian dakwah terhadap masyarakat. Selanjutnya, Baik, dan manfaatnya adalah dakwah dapat menjadi media yang efektif bagi tenaga kesehatan masyarakat dalam melakukan promosi kesehatan. Melihat mayoritas penduduk Indonesia itu beragama Islam, dakwah dapat dilakukan dengan menggabungkan nilai-nilai agama Islam dan kesehatan, sehingga pesan kesehatan yang disampaikan dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat. Hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi promosi kesehatan yang diberikan. Baik, lanjut ke bab tinjauan pustaka. Yang pertama, definisi dakwah. Dakwah memiliki definisi yang sangat luas yang dapat saya sampaikan dalam 3 poin, yakni poin pertama, dakwah sebagai metode dalam menyebarkan nilai universal, universalitas Islam. Islam rahmatan lil alamin bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari jika metode yang dilakukan mengedepankan aspek humanisme. Kedua, dakwah juga merupakan nilai transenden dan nilai kultural. Nilai transenden dalam dakwah menitikberatkan kepada hal yang bersifat teologis atau ketuhanan.
Sedangkan nilai kultural berarti dakwah harus bersentuhan dengan kearifan lokal dan sistem budaya di seluruh daerah sehingga terjadi akulturasi budaya yang dinamis. Ketiga, dakwah juga merupakan proses atau upaya mengajak umat Islam kepada kebaikan dan produktivitas yang bermanfaat. Next. Tujuan dakwah sebagai kegiatan komunikasi untuk melakukan perubahan dalam tiga aspek, yakni aspek pertama, aspek kognitif dalam artian dari tidak tahu menjadi tahu, dari yang kurang ilmu menjadi lebih banyak ilmu. Kedua, aspek sikap, yang ini dari sikap acuh dan tidak apresiatif menjadi concern pada nilai-nilai ajaran agama yang didakwahkan kepadanya. Terakhir, aspek konasi, yaitu dari tidak melakukan menjadi tekun mempraktekkan apa yang disampaikan kepadanya. Selanjutnya, metode dakwah. Pengertian dari metode dakwah yaitu sebagai jalan atau cara yang digunakan oleh dai atau pemberi dakwah dalam menyampaikan dakwahnya kepada mat'u atau objek dakwah. Dalilnya terdapat pada Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, suruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dan dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Pada dalil tersebut terdapat 3 metode, yaitu yang pertama metode Bi'al-Hikmah. Metode Bi'al-Hikmah adalah ajakan atau seruan kepada jalan Allah dengan mempertimbangkan ilmu pengetahuan seperti bijaksana, adil, sabar, dan penuh ketabahan, argumentatif, selalu memperhatikan keadaan mat'u. Metode ini cocok digunakan terhadap objek dakwah yang kategori cendekiawan yang memiliki pengetahuan yang tinggi. Cara yang dapat dilakukan dalam menjabarkan metode ini diantaranya yaitu menggunakan metode kisah, perumpamaan atau tamsil, dan pendekatan wisata. Kemudian yang kedua metode Al-Mauziyah Al-Hasanah. Al-Mau'izah yaitu memberi nasihat dan memberi peringatan kepada manusia dengan cara yang dapat menyentuh hati dan perasaannya. Metode ini cocok digunakan terhadap objek dakwah dalam kategori yang tergolong kebanyakan orang awam yang tingkat pemahaman dan pengamalannya agama masih rendah. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan bahasa yang relevan, nasihat atau wasiat yang disampaikan menggunakan kalimat yang dapat menyentuh hati dan memberikan peringatan dan menggembirakan. Yang ketiga yaitu metode wajadilhum bi'alati hiya ahsan. Metode ini mengandung arti bahwa aktivitas dakwahnya itu dengan jalan berbantahan, diskusi, perdebatan dengan argumentasi yang kuat, tetapi semua hal tersebut dilandasi dengan cara yang baik. Metode ini biasa digunakan untuk mat'u penganut agama lain. Cara yang dapat dilakukan bisa berupa tanya jawab maupun dialog atau diskusi. Selanjutnya, definisi promosi kesehatan. Sebelum mengetahui tentang promosi kesehatan, perlu diketahui juga mengenai pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan merupakan upaya dalam mengubah perilaku. Sedangkan promosi kesehatan tidak hanya bertujuan untuk mengubah perilaku, tetapi juga mengubah lingkungan sebagai salah satu upaya untuk memfasilitasi perubahan perilaku tersebut. Terdapat berbagai sumber definisi mengenai promosi kesehatannya. Di antaranya yaitu yang diungkapkan oleh WHO 1984, SK Menteri Kesehatan nomor 1148 tahun 2005, Green dan Kreuter 2005, Pekahan 2021, Nota Atmoji 2014, dan Ottawa Charter tahun 1986. Namun secara umum pengertian dari promosi kesehatan merupakan suatu upaya untuk mempengaruhi seseorang dengan memberikan informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran sehingga mampu memberdayakan dirinya untuk memelihara dan mengendalikan faktor determinan di sekitarnya dalam menjaga derajat kesehatannya. Selanjutnya, kemudian selanjutnya definisi media promosi kesehatan. Media promosi kesehatan diartikan sebagai alat bantu terlaksananya promosi kesehatan atau sebagai perantara penyampaian pesan atau informasi dari pengirim, komunikator kepada penerima pesan yaitu komunikan. Media promosi kesehatan berupa berbagai media baik yang dapat dilihat, didengar, maupun diraba, berupa media cetak, elektronik, maupun media papan. Penerapan media promosi kesehatan bertujuan sebagai upaya mempermudah tersampainya informasi kepada masyarakat. Selain itu, membuat informasi yang disampaikan lebih mudah diingat, terutama pada beberapa hal yang berkesan.
Manfaat utama dengan adanya media promosi kesehatan adalah mampu menarik minat pendengar terkait informasi yang disampaikan sehingga mampu mendorong informasi individu untuk melakukan kegiatan kesehatan. Next. Kemudian dakwah sebagai media promosi kesehatan. Dakwah sebagai media promosi kesehatan diperlukan umat Islam untuk menunjang peningkatan pengetahuan. Media promosi kesehatan dengan dakwah cocok digunakan di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Islam sejak dari awal sangat mementingkan hidup sehat. Islam menanamkan nilai-nilai tauhid yang dan manifestasi dari tauhid itu sendiri. Nilai-nilai tersebut mampu merubah persepsi-persepsi tentang kehidupan manusia di dunia yang pada gilirannya tentu saja merubah perilaku manusia yang merupakan realisasinya dari ketaatan terhadap perintah dari larangan. Baik, berikutnya adalah pembahasan yakni implementasi dakwah sebagai media promosi kesehatan. Kesadaran dalam memperhatikan kondisi kesehatan itu perlu diimbangi dengan keimanan yang kuat sebagai seorang muslim. Menjadikan dakwah sebagai media promosi kesehatan merupakan bentuk dan cara yang dapat diusahakan dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan juga memperdalam ilmu agama. Mengaitkan pesan-pesan kesehatan dengan ajaran agama dapat memberikan perspektif yang lebih baik, memotivasi masyarakat untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, sekaligus memperdalam pemahaman spiritual. Bentuk dari implementasinya mungkin yaitu dakwah kesehatan dalam lingkungan beragama dan juga dakwah dengan memanfaatkan teknologi. Dakwah kesehatan dalam lingkungan beragama itu melalui perilaku hidup bersih dan sehat menjadi materi yang cocok untuk disampaikan dalam dakwah-dakwah tersebut. Dalam upaya promosi kesehatan, dakwah dapat menjadi salah satu cara digunakan untuk meraih perhatian dan juga perubahan perilaku masyarakat, dan juga dapat dilakukan di lingkungan-lingkungan beragama yang mendukung, seperti masjid dan juga pondok pesantren. Pembelajaran mengenai kesehatan yang didukung oleh ilmu agama yang disampaikan dalam dakwah menjadi bentuk upaya promosi kesehatan. Contohnya yaitu dalam literatur yang kami baca dengan judul Analisis Relevansi Dakwah Kebersihan Terhadap Perilaku Personal Higien, santriwati Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Tulungagung, dijelaskan bahwa dakwah yang dilaksanakan di dalam pondok pesantren tersebut dapat memengaruhi perilaku para santri dan juga santriwati dalam memperbaiki kebiasaan mereka dalam topik yaitu kebersihan diri. Dan yang kedua yaitu dakwah dengan memanfaatkan teknologi, di mana pada abad 21 sekarang ini, teknologi itu menjadi penopang berjalannya kehidupan modern dan berkembang dengan sangat pesat, di mana kecanggihan teknologi itu bukan hanya berbentuk pada alat-alat canggih dan juga pemrosesan data atau yang lain, tapi juga adanya platform-platform yang dapat diakses oleh semua orang untuk saling berbagi informasi, sehingga platform-platform tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjadi sarana saling berbagi informasi dan juga dakwah, baik itu tentang agama dan juga sekaligus promosi kesehatan. Contohnya yaitu melalui sosial media. Dan juga seperti yang kami temukan yaitu akun sosial media Instagram yang kami temukan itu adalah @dailyhate yang memberikan informasi seputar fikih perempuan yang diasuh oleh Ustazah @amiroh_alaudin, di mana postingan-postingan tersebut memaparkan pemahaman kepada masyarakat luas serta melangsungkan pemberdayaan positif untuk mendukung seseorang atau masyarakat untuk memperbaiki perilaku serta kebiasaan yang dapat merugikan kesehatan dengan nilai-nilai agama yang terkandung di dalamnya. Selain itu, kolaborasi dan juga kerjasama dari berbagai pihak seperti tokoh agama, ahli kesehatan, dan juga komunitas dapat memperkuat dan juga memberikan dampak peningkatan pada efektivitas pesan atau dakwah yang disampaikan. Dan juga kita memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak untuk melancarkan perubahan positif dalam masyarakat, baik dalam hal kesadaran kesehatan maupun dalam penerapan ilmu-ilmu agama di kegiatan dan juga kehidupan sehari-hari. Selanjutnya,
Selanjutnya ada efektivitas dakwah sebagai media promosi kesehatan. Nah, Islam adalah agama yang sangat menganjurkan untuk hidup bersih dan sehat. Kesehatan dan paradigma sehatnya dapat digunakan dalam memberikan informasi terkait aplikasi nilai keislaman ataupun sebaliknya, sehingga tidak ada kesenjangan antara kemuliaan ajaran Islam dengan perilaku kehidupan sehari-hari dari sudut kesehatan. Prinsip dasar dari paradigma ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan sesuatu kecuali memiliki manfaat. Dalam Quran surat Al-Imran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami bersaksi bahwa tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Nah, langsung saja, dakwah dianggap efektif apabila memenuhi 5 hal berikut ini. Yang pertama yaitu melahirkan pengertian, yaitu apa yang disampaikan dapat dimengerti oleh yang menerima. Kemudian menimbulkan kesenangan, yaitu orang yang menerima pesan dakwah yang disampaikan oleh dai menimbulkan rasa senang, sejuk, menghibur, dan tidak memuakkan atau menyakitkan meski sifat tegurannya boleh jadi tajam dan mendasar. Menimbulkan pengaruh kepada sikap mat'u, maksudnya adalah ajakan dan terusan dain dapat mempengaruhi sikap mat'u dalam masalah-masalah tertentu. Keempat, menimbulkan hubungan yang semakin baik. Nah, semakin sering komunikasi dengan mat'u, baik melalui ceramah atau hubungan lainnya, dapat membuat hubungan antar kedua belah pihak semakin dekat dan semakin akrab serta saling membutuhkan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, menimbulkan tindakan. Dengan dakwah yang dilakukan terus-menerus, Mat'u kemudian terdorong bukan hanya dalam mengubah sikap, tapi sampai pada mau melakukan apa yang dianjurkan oleh dai. Nah, berdasarkan literatur yang kami baca dalam analisis relevansi dakwah kebersihan terhadap perilaku personal hygiene, santriwati pondok pesantren Sunan Pangandaran Tulungagung menunjukkan keefektifan media dakwah dalam mempromosikan kesehatan. Hasil yang didapatkan dalam pelaksanaan dakwah ini adalah memberikan pengertian kepada santriwati. Santriwati merasa mendapatkan nasihat oleh dakwah yang diterima, dan selain itu, dakwah berhasil meningkatkan hubungan baik antara ustazah dan santriwati. Dakwah tersebut juga berhasil memancing respon mat'u berupa tindakan. Nah, berdasarkan contoh tersebut, kegiatan dakwah sebagai metode promosi kesehatan dapat dianggap efektif karena mendapat respon yang baik, positif, dan menimbulkan perubahan kesehatan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya yaitu manfaat mensinergikan konsep promosi kesehatan dengan metode dakwah. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat. Dakwah yang berbasis pada ajaran agama memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perilaku dan juga keyakinan. Sehingga ketika pesan kesehatan disampaikan melalui pendekatan religius, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan itu akan meningkat. Seperti yang sudah ada dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 yang memiliki arti dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Manfaat yang kedua yaitu membangun kepatuhan terhadap prinsip kesehatan. Metode dakwah yang dikombinasikan dengan promosi kesehatan dapat membangun kepatuhan yang lebih baik terhadap prinsip-prinsip kesehatan. Karena dakwah seringkali dikaitkan dengan kewajiban agama. Masyarakat cenderung lebih patuh terhadap pesan kesehatan yang disampaikan dalam konteks agama. Misalnya, menjaga kebersihan diri dan lingkungan yang ada dalam Islam dianggap sebagai bagian dari iman. Seperti pada hadis riwayat Muslim yang berbunyi kebersihan adalah sebagian dari iman. Yang ketiga yaitu mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan kesehatan fisik. Sinergi antara promosi kesehatan dan dakwah memungkinkan integrasi nilai-nilai spiritual dengan kesehatan fisik. Misalnya, dalam Islam, puasa tidak hanya bertujuan untuk peningkatan spiritual, tetapi juga memiliki manfaat kesehatan seperti detoksifikasi tubuh. Yang keempat, yaitu mendukung perubahan perilaku sehat secara berkelanjutan. Promosi kesehatan melalui dakwah berpotensi menciptakan perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan. Pesan-pesan kesehatan yang dapat disampaikan dalam kerangka dakwah memiliki kekuatan untuk meresap lebih dalam ke dalam kehidupan sehari-hari individu, karena mereka melihatnya sebagai bagian dari ibadah dan juga ketaatan kepada Allah. Manfaat yang terakhir yaitu memperkuat solidaritas komunitas dan menjaga kesehatan.
Dakwah seringkali dilakukan dalam konteks komunitas seperti masjid atau kelompok pengajian. Sehingga promosi kesehatan yang dikombinasikan dengan dakwah dapat memperkuat solidaritas komunitas dalam menjaga kesehatan bersama. Komunitas yang kuat dalam nilai-nilai religius cenderung lebih saling mendukung dan menjalankan gaya hidup sehat dan mencegah penyakit. Next. Selanjutnya adalah hambatan dalam penyampaian dakwah. Dalam hal ini sudah dijelaskan dalam firman Allah yaitu Quran Surat Al-Ankabut ayat 2-3 yang memiliki arti, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Dalam ayat ini dimaksudkan bahwa setiap seseorang yang akan menyampaikan kebenaran, yaitu dakwah, atau dalam konteks ini kita mengambil contoh eh, penyampaian tentang promosi kesehatan, akan diuji dengan ujian yang berbeda-beda. Nah, ujian yang dimaksud di sini yaitu hambatan dalam penyampaian dakwah. Hambatan yang biasa terjadi bisa berupa penolakan, cemoohan, fitnah, dan lain sebagainya. Adapun beberapa hambatan lain dalam menyampaikan dakwah adalah yang pertama, hambatan teknis, bisa berupa alat yang digunakan kurang mumpuni. Yang kedua, yaitu hambatan semantik, atau contohnya perbedaan bahasa. Yang ketiga, yaitu hambatan fisik. Contohnya letak geografis atau letak tempat yang sulit untuk dijangkau. Yang keempat, yaitu hambatan kerangka berpikir. Contohnya yaitu perbedaan pola pikir. Perbedaan pola pikir dapat disebabkan karena adanya perbedaan tingkat pendidikan atau pengetahuan seseorang. Yang kelima yaitu hambatan budaya. Bisa berupa perbedaan norma, nilai-nilai, kebiasaan, atau contohnya pada era sekarang ini sedang maraknya media sosial, di mana orang-orang mungkin akan lebih sibuk menginstastory daripada mendengarkan pesan-pesan dakwah yang disampaikan. Nah, berbagai hambatan yang sudah disebutkan sepatutnya dipahami oleh para dai atau penyampai dakwah dengan memahami hambatan-hambatan yang diharapkan. Para penyampai dapat menentukan langkah-langkah terbaik yang akan diambil untuk mengatasi hambatan tersebut, sehingga pesan dalam dakwah akan tersampaikan dengan baik dan menghindari kesalahpahaman, serta akan tercipta komunikasi yang baik juga. Next. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini menegaskan pentingnya mensinergi konsep promosi kesehatan dengan metode dakwah sebagai strategi yang efektif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Dakwah yang memiliki tujuan utama, yaitu menyampaikan ajaran agama, dapat berfungsi sebagai media promosi kesehatan yang kuat dengan menyampaikan pesan-pesan kesehatan melalui pendekatan religius. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kesehatan, tetapi juga integrasikan nilai-nilai spiritual dengan kesehatan fisik, menciptakan perubahan perilaku sehat yang berkelanjutan. Meskipun ada hambatan dalam penyampaian dakwah, seperti perbedaan persepsi dan lain sebagainya, namun materi ini juga menekankan pentingnya memahami definisi dan juga metode dakwah serta promosi kesehatan agar implementasinya dapat berjalan secara efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya adalah saran dai atau orang yang menyampaikan di sini yang dimaksud dalam konteks tenaga kesehatan. Sebagai tenaga kesehatan yang menyampaikan pesan, hendaknya memahami metode yang digunakan. Memahami kondisi masyarakat juga sangat penting. Hal ini agar terjalin komunikasi yang efektif dan meminimalisir terjadinya kesalahpahaman. Selain itu, masyarakat sendiri juga harus bijak dalam menjaga kesehatan dan senantiasa menerapkan perintah Allah dengan benar sebagaimana yang telah disampaikan melalui dakwah. Baik, itu tadi merupakan hasil presentasi diskusi dari kami. Saya berharap hasil diskusi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan dalam tutur kata maupun perbuatan. Sekian dari kelompok 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.